Pengembangan produk termasuk dalam proses perubahan yang dilakukan pada produk yang sudah ada sebelumnya, sekaligus sebagai proses mencari inovasi guna menambah nilai terhadap produk lama dan mengoperasikan ke dalam bentuk produk tersebut. Dengan dilakukannya pengembangan produk, itu artinya perusahaan sudah paham dan mengetahui terkait kebutuhan dan juga keinginan pasar, dan untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Kemudian juga produk yang telah dimodifikasi akan memiliki nilai tinggi, baik itu dalam hal desain, kemasan, ukuran, dan lainnya. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Ini artinya kamu perlu menyajikan unsur-unsur baru yang dapat memikat hati pelanggan. Selain itu, pengembangan produk termasuk dalam proses perubahan yang dilakukan pada produk yang sudah ada sebelumnya, sekaligus sebagai proses mencari inovasi guna menambah nilai terhadap produk lama dan mengoperasikan ke dalam bentuk produk tersebut. Dengan dilakukannya pengembangan produk ini artinya perusahaan sudah paham dan mengetahui terkait kebutuhan dan juga keinginan pasar. Tujuan dari adanya pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Kemudian juga produk yang telah dimodifikasi dan memiliki nilai tinggi, baik itu dalam hal desain, kemasan, ukuran, dan lain sebagainya. Menurut Alma 2002, ada beberapa alasan yang mendasari suatu perusahaan dalam melakukan pengembangan produk, antara lain yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, menambah omset atau meningkatkan penjualan. Ketiga, untuk mendayagunakan sumber produksi. Yang keempat, memenangkan persaingan dengan produk yang sudah ada. Yang kelima, meningkatkan profit dengan cara menggunakan bahan yang sama. Yang ketujuh, mencegah konsumen merasa bosan. Dan yang ke-8, untuk menyederhanakan kemasan produk. Menurut Keller and Cathall 2008, ada beberapa jenis strategi pengembangan produk, di antaranya 1. Memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berarti perusahaan harus menggunakan fasilitas serta teknologi yang sudah ada untuk menciptakan inovasi baru dan perbaiki produk lama. Dengan menggunakan cara ini, perusahaan tidak akan mendapatkan risiko yang besar, sebab mereka hanya perlu melakukan perubahan secara menyeluruh. Yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada, yaitu juga bisa menambah di produk yang baru. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, menambah produk yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan perlu menambah serta memberikan variasi pada produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, memperluas segmen pasar dengan cara melayani berbagai jenis konsumen yang mempunyai selera yang berbeda. Yang keempat, meniru atau memodifikasi strategi kompetitor. Cara ini bisa dilakukan dengan meniru strategi dari kompetitor yang dianggap akan menguntungkan, misalnya tentang penetapan harga. Dan yang kelima, menambah lini produk. Biasanya perusahaan akan membutuhkan dana yang cukup besar dalam proses pembuatan produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada, sebab produk yang belum pernah dibuat dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pembuatannya memerlukan dana yang cukup besar. Tahapan dan proses pengembangan produk. Yang pertama, menciptakan ide atau gagasan. Menciptakan sebuah ide dari produk baru merupakan tahap pertama yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan produk. Dalam prosesnya, pihak perusahaan perlu mengikuti beberapa upaya sistematis dalam menciptakan produk terbaru. Biasanya ada banyak ide atau gagasan terkait produk baru dalam proses menciptakan ide tersebut. Namun,
Semua ide harus bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga pada proses ini akan ada banyak ide yang terbuang setelah melewati berbagai macam syarat kelayakan suatu produk. Yang kedua yaitu penyaringan ide atau gagasan. Tahap selanjutnya itu penyaringan ide. Setelah melakukan tahap penciptaan, perusahaan perlu melakukan penyaringan terkait ide produk yang diciptakan. Penyaringan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya perusahaan bisa memperoleh ide yang berkualitas agar nantinya bisa diproses ke tahap selanjutnya. Hal ini juga berguna untuk mengurangi biaya produksi, meminimalisasikan risiko gagal, dan juga untuk memilih ide produk yang dianggap layak dan dapat diproduksi ke perusahaan. Selanjutnya itu pengembangan serta pengujian konsep. Setelah mendapatkan ide produk dari penyaringan di atas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan ide tersebut serta menguji konsep produk yang baru. Konsep di sini merupakan sebuah hasil dari usaha pengembangan atas beberapa ide yang sudah dipilih, di mana konsep produk tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat lebih dipahami oleh target pasar yang ada dalam segmen tertentu. Yang keempat, pengembangan strategis pemasaran. Ketika sudah menentukan untuk memilih produk baru, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran. Strategi tersebut harus dikembangkan dan dimulai dari awal, mulai dari perilisan produk ke pasar sampai produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Yang kelima, analisis bisnis. Tahapan pengembangan produk yang harus Anda lakukan juga sudah memutuskan suatu konsep produk dan strategis pemasaran adalah dengan melakukan evaluasi dari daya tarik bisnis pada produk baru yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini hanya diperlukan pemeriksaan ulang terkait proyek penjualan, biaya dan kebutuhan yang diperoleh dari penjualan produk baru tersebut. Tujuannya yaitu agar dapat mengetahui seluruh faktor bisnis serta mampu memenuhi tujuan utama perusahaan atau tidak. Yang keenam yaitu pengembangan produk. Dalam tahap ini, produk yang dikembangkan bukan produk yang nyata atau sebenarnya, tetapi masih dalam konsep rangkaian berapa kata, video, gambar, animasi, atau portofolio sebuah produk. Jika sudah melewati analisis bisnis, maka akan dilanjutkan dengan pengembangan ke dalam produk yang sebenarnya atau nyata. Jadi nanti konsumen akan melakukan evaluasi kepada produk dengan sendirinya. Karena masukan dan pengalaman konsumen sangat bermanfaat untuk proses pengembangan produk itu sendiri. Yang ketujuh, uji pemasaran. Sebelum produk dipasarkan sesuai dengan strategis pemasarnya, maka produk harus melewati uji pemasaran pada sebuah pasar yang sesungguhnya dengan skala yang kecil. Dengan strategi ini, perusahaan produksi akan mendapatkan gambaran atau pengalaman yang berhubungan dengan produk yang akan diluncurkan tersebut. Sebelum produk dijual sesungguhnya dengan skala yang luas, di mana hal tersebut membutuhkan biaya pemasaran yang banyak. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, komersialisasi. Dari hasil tes pemasarannya, maka selanjutnya dari pihak perusahaan dapat memberikan keputusan bahwa apakah produk baru itu dapat dilaunching, ditunda, dan sebagainya. Jika pihak perusahaan telah yakin akan meluncurkan produk tersebut, maka pihak perusahaan berkewajiban mempersiapkan beberapa kegiatan, yakni komersialisasi yang bermula dari persiapan produk, persiapan kegiatan atau launching produk baru seperti promosi, iklan, distribusi, serta berbagai kegiatan pemasaran lain.